termasuk lu kan terlibat. Termasuk lu kan salah satu tokoh. Yang lebih mengkritisi isu-isu nasional ya. Posisinya waktu itu gue jadi ngisi struktural di bidang advokasi di DPM Fakultas Teknik. Posisi gue waktu itu Tadinya. Tapi karena lu itu waktu periode 2015 memimpin, karena skornya itu artinya nggak bisa. Tapi lu nggak luput semangat lah ya. Nah justru malah semakin lah, nggak ada masalah, nggak ada ruginya juga. Gue dapet ilmu untuk menghidupkan kembali juga bukan dari internal mercu itu sendiri. Bahkan nalar lu malah lebih luas ya. Mulai dari situ gue mulai menjadi orang di belakang layar. Untuk actionnya gue nggak muncul, tapi forum pasti gue bawa alur forumnya gitu. Sampai akhirnya kita mulai berani tuh bicara soal operasional, dan mulai lah ada banyak di jurusan yang mulai nempelin gitu. Nah setelah habis masa periode 2016, ternyata tempelan gue masih ada yang nyebarin, ada yang nyimpen. Nyebarinnya naik mobil dilempar di pinggir jalan. Nah itu nggak tahu, dan gue juga tahu karena ada yang bawa. Lah ini bukan yang waktu itu kita buat. Iya, emang apa? Ada yang bagiin. Ya udah biarin. Kontak CP-nya juga belum diganti. Itu ada bagus, tapi itu keren berarti menghidupkan. Nggak tahu itu, gue juga sampai sekarang nggak tahu siapa. Nah ini di 2000 ada permasalahan juga. Nah mungkin karena kita saking masifnya membangun kekuatan di kampus itu, di universitas, ada aturan begini. 2015 itu untuk aturan orang yang mau menjabat, dia harus punya sertifikat LKMM. Yes. Cuma tidak ada yang mengatur bahwasanya LKMM itu dipilih sama kampus. Artinya kan semua orang berhak mendapatkan sertifikat LKMM asal dengan persyaratan IPK misalkan 3 gitu. Nah cuman yang waktu itu kita dapatkan enggak, ada yang nggak kepilih padahal pintar. Padahal sesuai persyaratan lah, karena mungkin dia terlalu vokal. Berarti prosedurnya malah disalahgunakan ya. Ya itu gue nggak tahu. Nggak tahu lah ya pokoknya. Gue nggak mau bilang itu disalahgunakan juga. Ya begitulah. Nah itu kejadian di 2015 gua. Tuh kita cerita itu dulu. Di 2015 itu ada senior gua yang berkompeten untuk menjadi ketua himpunan. Tapi nggak lolos. Akhirnya yang dinaikin inilah yang kapasitasnya di bawahnya dia. Akhirnya ya begitu. 2016 kita mulai mikir, wah kita nggak bisa nih pakai aturan begini. Dan ditambah di 2015 itu, periode 2015 itu di seluruh himpunan diberlakukan bahwasanya kegiatan di kampus itu nggak boleh weekend, LDK nggak boleh weekend, weekday. Nah di 2016 coba kita kembalikan, kita atur margin, kita dorong BEM-nya. Waktu itu BEM-nya 2015 kita dorong untuk bagaimana caranya supaya BEM ini membuat LKMM tandingan dari pihak kampus. Buatlah LKMM Fakultas Teknik. Nah ada kita inisiasi, diakui akhirnya resmi. Akhirnya orang yang kita calonkan di jurusan gue bisa, yang tadinya kemungkinan dia nggak bisa, akhirnya bisa. Dan LDK bisa balik lagi di weekday, di weekend. Kita udah lengser masuk 2017, aturannya balik lagi lebih ketat, mulai dari LDK yang nggak bisa weekday, nggak bisa weekend, balik ke weekday. Nah, ibarat tuh kampus nyerang, backnya nggak ada, back mahasiswanya nggak ada, nggak bisa serang balik. Sorry nih gue potong. LDK itu ini ya bang ya, apa? Latihan dasar kepemimpinan. Ini kan banyak yang bertanya-tanya apa tuh LDK ya kan? Nah ini kan lingkupnya mungkin kawan-kawan nggak tahu, nggak penting juga kan ceritanya. Cuman kawan-kawan bisa ngambil beberapa poin bahwasanya
sesuatu yang tidak logis menurut kita sebagai nalar mahasiswa itu patut dikritisi. Ya. Gua ingin memberikan seperti itu, pemahaman seperti itu. Betul. Pada kawan-kawan. Poinnya itu sebenarnya. Poinnya itu. Barulah sampai ke 2019 itu kita gerak bareng soal RUU KPK. RUU KPK. Iya lagi terus beberapa kayak RUU pertanahan, KUHP. Kebetulan di organisasi eksternal gua dan beberapa organisasi eksternal lain berkumpul, gua ikut waktu itu. Dan lu juga menjabat ya di situ ya? Iya, gua punya dikasih mandat lah di situ. Kumpul waktu itu sih kita agendanya memperingati Hari Tani 24 September. Nah kebetulan pas momentum Hari Tani dan pas juga ada isu nasional kayak gitu. Ada kita memutuskan turun lapangan. Ya. Untuk menambah kemasifan, gua konsolidasikan ke tingkat-tingkat ke forum yang udah kita bentuk di tingkat universitas. Akhirnya sepakat, rame kita sampai 9 metro mini kalau nggak salah, sama 3 truknya ngebajak, 1 truk tanah yang gede. Gue yang baru berangkatlah kita, mulai terbangun. Nah kesini akhirnya junior bisa membuat forumnya sendiri, bisa membuat pola pergerakannya sendiri. Ya gua nilai bagus lah, ketimbang malah yang gue takutkan malah mati, malah mundur. Oh ternyata enggak, malah mulai membangun sendiri, bagus. Dan bertambah masih beberapa organisasi eksternal yang sebelumnya nggak ada, jadi hidup lah ya. Itu khususnya di Mercu Buana. ya. Dan juga di Mercu dulu gue punya organ taktis lah. Taktisnya itu bukan taktis yang aneh-aneh, maksudnya dulu kan kita kalau kumpul itu, apa nih kumpul sama maba, nggak boleh nih, takut ada pepelancar segala macam gitu kan. Akhirnya kita membuat wadah. Waktu itu gua menginisiasi wadah namanya Jong Maca, lapak buku. Pemuda pembaca. Iya. Lapak buku. Dari beberapa buku, banyak kan buku nih, daripada sayang nih ya kan, udah dibaca semua. Ada gua punya ide untuk membuat lapak buku. Gue buat di kampus. 1, membuat wadah baru untuk perkumpulan, karena orang kampus mau ngusir juga. Nah kita buka lapak buku gitu, kita menyebarkan literasi, salahnya apa? Betul. Terus menularkan virus budaya membaca buku. Walaupun sebenarnya di Mercu ada perpustakaan ya. Ada. Nah dari wadah itu kita bisa kumpul dan membicarakan soal kampus tanpa diusir, atau mengumpulkan junior kita. Dan guna membangun kesadaran dan nalar juga ya di kawan-kawan Mercu Buana. Nah bagusnya sampai hari ini tetap ada. Nah karena pandemi begini ya, kemarin sih gue lihat mereka buat buka lapak tapi di depan pagar kampus. Boleh, ya udah nggak ada masalah, yang penting tetap jalan gitu. Masih terjaga lah ya. Itu baru soal pergerakan dalam kampus. Kalau kita mau ngomongin demonstrasi di luar daripada pergerakan di dalam kampus, di luar kampus, termasuk lu kan terlibat. Termasuk lu kan salah satu tokoh. Itu panjang lagi sebenarnya ya, nggak cukup lah. Wah itu berjam-jam, apalagi kalau udah ngomong soal kebangsaan lah. Nanti jadinya krik. Iya betul. Ini kan karena ini ngobrol santai. Iya, ini ngobrol santai aja kita. Ngopi juga ya kan. Cerita. Ya, membangun silaturahmi juga lah. Poinnya ikut dalam pergerakan kampus, memberikan peran dan gagasan dalam pergerakan kampus. Gitu. Kampus. Oh ya, kalau saat ini kan lu statusnya udah lulus ya. Udah bukan mahasiswa lagi ya. Alhamdulillah lulus. Udah lulus. Tapi udah wisuda, Bang? Wisuda online. Online ya. Sarjana pandemi juga. Gue sidang di 2020. Sidang di awal 2020 akhir. 2020. Dan pas 4 tahun. Nah, lu kan berarti udah jadi senior juga nih, alumni bahkan. Pasti alumni. Kan lu memiliki harapan dan cita-cita dong. Atas apa yang udah lu ciptakan ataupun yang udah lu bangun gitu di Mercu Buana. Ada nggak harapan-harapan tersendiri gitu? Walaupun lu udah jadi senior nih.
harapan gue nggak muluk-muluk sih ya. Mungkin untuk kawan-kawan yang sudah bergabung dalam pergerakan yang dibangun, bergabung di dalam beberapa wadah-wadah yang sudah dibentuk, konsisten tetap menjalankan itu semua. Selama itu baik, nggak ada ruginya, tidak merugikan orang lain, jalankan terus dan terus tularkan virus-virus apa, virus-virus kebaikan, virus-virus kritik yang membangun. Gua rasa dengan itu aja udah cukup sih harapan gua. Kalau buat lu sendiri, Apanya? harapan lu nih, lu mau kerja atau gimana, atau mau S2 ya kan? S2 sih. S2 dulu. Gua S2 nanti. Sambil sampingan lah ya deh. Nah. Teknik kan banyak tuh. Nah, lu kan juga termasuk ini dong. Apa maksudnya? Lu pas Apa gua aksi, lu udah kenal gua belum sih? Lu kan 2017 di bawah gua dan lu beda jurusan. Udah. Lu yang aksi pas. Nah, setelah apa yang udah kita obrolin dan yang udah lu jelasin, gue pengen nanya buat closing juga nih sekalian ya kan? Udah sejam kali ya? Ya, jadi menurut lu mahasiswa tuh harus gimana jadi? Kalau gue tanya balik, menurut lo mahasiswa itu harus gimana? Kalau gue ya, kalau menurut gue sih nggak ribet, bukan mahasiswa aja sih, manusia nih. Prinsip gue juga. Ya manusia, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kalau humaniora. Yes. Kalau gue gitu. Universal. Nah kalau menurut lu? Sama, itu jawaban gue. Cuma kan ini ada hablum minan nas, hablum minallah, hablum minalam, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan alam. Itu memiliki apa, privasinya masing-masing setiap individu. Dan jangan juga kita menjustifikasi mahasiswa atau mengeneralisasikan ya. Mahasiswa yang kuliah pulang lalu kita definisikan sebagai mahasiswa apatis, enggak juga. Ya, tentu fashion dia nggak ikut kita bergerak, nggak ikut seperti yang kita bicarakan dari tadi. Kan kita nggak tahu juga. Jangan dijudge sebagai mahasiswa yang tidak peduli, antisosial atau apapun. Kita nggak pernah tahu tuntutan orang hidup. Siapa tahu ternyata dia kerja, dia apa gitu. Kalau menurut gua mahasiswa yang baik adalah tadi satu, itu benar, bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua adalah lo harus tahu jati diri lo sebagai mahasiswa itu sendiri. Artinya adalah lo harus tetap memelihara nalar kritik lo. Mau lo kuliah pulang, mau lo apapun itu, lo tetap harus menjaga jati diri lo sebagai mahasiswa, menjaga kritik lo, sifat-sifat naluri kritik lo lah. Iya. Dan juga kita harus peka terhadap lingkungan itu. Dengan kepekaan terhadap lingkungan itu akan membangun kesadaran sebetulnya. Kita nggak bisa bicara kesadaran kalau dari kita yang sendiri nggak peka. Gitu sih paling. Itu ya. Dan jangan lupa tanggung jawab ya pasti. Tanggung jawab. Mahasiswa lu kuliah itu tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Demo nggak apa-apa, tapi gua udah lulus 4 tahun. Ya mungkin cukup ya pembahasan sintesis kali ini. Cukup, udah hampir sejam kita membahas. Jangan lupa nantikan next video kita, karena kita akan mengundang narasumber yang akan berbicara soal kehidupan kampus atau mungkin kisah-kisah inspiratif yang terus akan mengedukasi dan juga memberikan informasi untuk kalian semua. Buat kawan-kawan jangan lupa ditonton, di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke kawan-kawan ya. Terakhir, nyalain loncengnya biar tahu update-nya video-video dari sintesis. Oke? Mantap. See you.